أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا محمد bin Abdillah. Ingat-ingat Pak, kalau nggak kepengen distempel oleh nama Kanjeng Nabi, setiap disebut nama baginda Nabi, buru-buru disusul dengan kalimat salawat sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena merunut sebuah hadis Kanjeng Nabi pernah bersabda, al-bakhilu man dzukira 'indahu falam yusalli 'alayya. Semedit-meditnya orang, sepelit-pelitnya orang, bukan orang yang banyak harta yang gak pernah sedekah, bukan orang-orang takdir yang gak menafkahi janda-janda tua, bukan orang-orang yang banyak dunia gak mau sedekah ke tetangga kanan kiri. Kata baginda Nabi, yakni orang-orang yang ketika disebut nama baginda Nabi tidak mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khawatir kita sedekah mangga, sedekah apa lagi. Nah, ketika ketemu nama Kanjeng Nabi tersebut gak pernah membacakan sholat, berarti kita tergolong orang yang paling pelit, orang yang paling kikir dalam dunia. Alhamdulillah enggak dari makanya ketika ada mubalik MC ataupun Ustaz, setiap menyebut nama baginda Nabi, buru-buru disuruh Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau di main itu buru-buru kompak ya, udah nggak bawa ibu-ibu sama. Ketika habis diingetin, baru besok baru lagi, jangan tunggu lagi. 3 hari lagi ya Mas. 3 hari lagi udah lupa. Wa ala alihi washabbihi wa ala sallallahu wa sallam wa sallam bisan yang qawlu rabbi zidni ilma warzuqni faqad qala ta'ala fi kitabil karim sallallahu alaihi wa sallam bismillahirrahmanirrahim wa tasimu bihablillahi jami'an taqabbalu al-ayat al-azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي مسلمة من النهج والبحث. وقال إذا تتقوا ولكم بساسي صالح حبي نبيكم حبي أهل بيته وقراءة القرآن الحديث أو كما قال الله Hadrat para alim ulama sendiri Yesus kepada terutama pada yang senantiasa kita mendengarkan pada bapak-bapak jemaah subuh sejak jannah yang akan doakan semoga senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, mari panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kita taufik, hidayah serta hidayah kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan tempat yang mulia yakni Masjid Jami'ul Jannah dalam rangka melaksanakan rutinan kita yakni taklim dari subuh setiap pagi. Takdirnya kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya yang telah kita taklim diberikan kemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ilmu dan bisa kita amalkan di hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salatu wassalamu dari Nabi Muhammad Nabi Alaihi Syafi'ina wa qala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita lakukan bersama yang artinya yang
Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu titik kita akan diulang beliau dan akan dapatkan semua berkah yang diqolina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimanillah. Untuk selanjutnya perkenalkan kepada Al-Fakir Al-Jahil Al-Masih Ilawah kita kesempatan pagi hari ini melalui jadwal daripada pengajian Ahad pagi meneruskan kembali tentang makalah yang pernah saya sampaikan mengutip daripada sebuah takbir tentang adanya amriyah disunahkannya kita melaksanakan jalan tersebut ataupun hal-hal yang berkaitan dengan adanya doa ketika kita diketemukan yang namanya alam barzah. Minimal kalau kita tahu seperti itu ada gambaran sedini mungkin bisa mempersiapkan amal-amal baik supaya kalau kita meninggal di alam barzahnya termasuk golongan orang-orang yang senantiasa kita sebut raudhatan min riyadhis-jinan. Kelak alam kubur kita senantiasa Allah jadikan pertamanan daripada pertamanan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan ada juga hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, mal mayyitu fi qabrihi la kal gharib al muwayyifu yang biru da'wata al-iqahu min ibnihi aw akhihi aw sadiqihi lahu wa ila al-iqahu ka ashabu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Dulu pernah saya sampaikan bahwasanya salah satu kesunahan yang Nabi ialah berangkat melaksanakan ziarah kubur sunnah. Apalagi bahwasanya ketika kita itu mau berziarah kubur ke makam kedua orang tua kita atau salah satu makam daripada kedua orang tua kita itu pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji. Berarti kan ada salah satu iktibar gambaran ketika kita itu di saat ini secara zahiri ya tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Satu karena gagal ongkos, kedua karena nantinya lama. Setiap seminggu sekali yang kiranya dekat sama makam orang tuanya rutin datang ziarah kubur. Satu pahala yang akan memberikan yakni seperti orang melaksanakan ibadah haji. Dan di sini juga diterangkan salah satu dalil yang disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar Saqaf sahabat Nabi sangat bahasanya menganjurkan ketika memang itu makam masih ada hubungan erat dengan kita, bahkan ketika makam ibu kita itu berbeda dengan tempat yang datang itu, kita termasuk sangat dianjurkan untuk mendatangi makam beliau melaksanakan ziarah kubur. Beliau pernah menyampaikan mal mayyitu fi qabri la kal sesungguhnya mayit. Tahu mayit Pak? Pak? Tahu mayit? Tahu ya? Padahal saya juga belum pernah tahu karena definisi mayit itu kan namanya mati. Secara takrif jelasnya itu kan gak ada yang tahu. Cuman ketika kita sadarkan keterangan ilmu mati itu cuman takrifnya al-mautu bidul hayat. Sesungguhnya mati ya lawan daripada hidup. Berarti orang yang mati itu sebenarnya secara hakiki belum meninggal, cuman antara roh dan jasad dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ditempatkan jasadnya itu kehiriannya di pemakaman, rohnya masih jalan. Nah, di sini
kata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi la kadzulik, sesungguhnya mayit ketika ada di makam atau di kuburan gambaran kanjeng Nabi seperti orang yang lagi membara, berkelana. Tahu membara, Pak? Jalan-jalan yang pernah tahu tujuannya membara. Seperti seorang pengembara al-mughawwisu yang tadi da'watatal iqaw, yang senantiasa minta tolong, menanti-nanti, menunggu-nunggu akan doanya yang senantiasa ditemukan oleh mayat tersebut. Jadi secara gampangnya begini, jadi gambar orang yang ada di dalam kubur itu seperti orang yang sedang mengembara, yang senantiasa meminta, mengharap kepada orang-orang yang masih hidup, yang sekiranya ada hubungan keluarga, ada hubungan famili, ataupun yang ada hubungan teman dengan kita. Min ibnihi aw akhihi aw sadiqihi, dari anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau teman-temannya. Wa idza laqit fatu, ketika memang dia itu senantiasa menemukan dua-dua yang saya harapkan, kan alhamdulillah dunya, maka dua-dua dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya, ketika ada kepada mayat tersebut, kata mayat tersebut ialah kan alhamdulillah dunya, maka dua-dua itu gambarnya lebih menyenangkan daripada dunia beserta isinya. Kita kan jadi kadang-kadang masih nggak percaya karena belum ada di alam kerja. Pak iya gitu. Ya besok ketika ketemu di alam kerja sama-sama kita buktikan Pak iya. Karena di sini menurut suatu takdir, suatu keterangan biar kita kondisinya bisa malah berkat dan faedah kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan nyampe kita itu seolah-olah ketika mati gak butuh apa-apa, mati ya gak butuh makan, ya benar. Cuman yang secara hakikatnya masih butuh dengan adanya santunan orang-orang yang masih hidup, yang dulu pernah saya sampaikan, dan sedikit ini saya sedekah ke masjid. Semoga pahala disampaikan kepada orang tua, kalau orang tua masih ada, ya neneknya ataupun orang-orang yang senantiasa dekat kita, insya Allah pahala tersebut akan disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang kita tuju di alam kerja. Wa yusannu ayyakun azahira ala taharati, dan disunahkan bagi orang-orang yang melaksanakan ziarah kubur ialah keadaannya dalam keadaan suci. Jadi ketika kita mau berziarah ke makam itu disunahkannya tidak menanggung hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Makanya para ulama sebelum masuk makam dulu ternyata ketika kami di sini hukumnya sunnah. Sunnah itu yang sering saya sampaikan dijalankan ketika ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berkedudukan dan mendapat hasil dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi samil anasau wa fi syarihil ibadi, begitu juga dengan pendapat Imam Syafi'i seperti yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab Syarhul Ibad. Beliau juga mengatakan bahwasanya sunnah bagi orang yang mau melaksanakan berkubur dalam keadaan suci ataupun enggak menanggung hadas, baik hadas kecil maupun besar, pun minimal wali usannu asyafaru liqasdi ziyaratal ghairu nabiyyin wa alimul sholihin, tidak disunahkan bepergian untuk berziarah kubur selain bertujuan kepada makam-makam para nabi, au alimin ataupun makam-makamnya orang alim, au sholihin ataupun makam-makamnya orang soleh. Jadi sunnah kita juga selain berziarah ke makam kedua orang tua,
atau salah satu makam bagi orang kita, yakni kita melaksanakan kubur kuburan bagi Nabi Muhammad ataupun orang-orang baik ataupun orang-orang soleh sunnah. Ya orang alim ya orang-orang yang saat ini kayak Wali Songo, nanti orang-orang soleh sekiranya baik kehidupannya senantiasa bersama guru si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Selain daripada ziarah makam-makam orang-orang yang saya sebut Nabi, orang alim, orang soleh berarti tidak diponis sunnah. Khurujan min hilaki man ma'anahu Juwaini berbeda dengan pendapat Imam Juwaini. Beliau senantiasa punya pendapat sendiri. Beliau mengatakan pendapat untuk ziarah ke makam para nabi, ke makam para orang soleh, ke makam para nabi, menurut pendapat beliau itu tidak sunnah, bahkan beliau mengatakan layak. Ini hilafkan, cuman syukur dalam sini berpendapat sunnah dan kita ketika melaksanakan syukur baik makam para nabi ataupun orang-orang yang sebuah iman dan para ulama tidak menjelaskan tentang adanya kaifah ataupun cara tentang ketika kita melaksanakan ziarah kubur iman Allah dan baik ketika kita kondisi itu pas ziarahnya pas datang ke makamnya. Para ulama tidak ada yang menjelaskan apakah kita itu ziarahnya sambil duduk ataupun sambil berdiri. Makanya ketika kita melihat ziarah ke makam orang mulia kan kadang ada sambil berdiri, tawasulnya kadang juga ada sambil duduk. Di situ tidak pernah para ulama menjelaskan keadaan yang hakiki yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak ada. Walam yabinu al-mazairina yasru qaliman qa'idan wa yahtamilu an yaqula yaf'alu ma yaliqu laukan al-mayyitu hayyan. Cuman para ulama cuma mengatakan bahwasanya yang dilakukan orang ketika berziarah kubur sekiranya pantas ketika si mayit tersebut bayangannya itu masih hidup, seolah-olah pantasnya kita ketika kita itu berziarah. Oh iya, kondisinya ini dulu teman itu nggak apa-apa. Oh iya, ini masih saudara itu nggak apa-apa. Oh iya, ini seorang alim, seorang wali itu juga nggak apa-apa untuk menghormati. Karena secara jelas di sini para ulama tidak ada yang menjelaskan tentang adanya keadaan kita berziarah kubur itu baik duduk maupun berdiri. Waqad istadallul qiyam mutlaqan oleh akan diberikan fi ziaratin nabi. Dan para ulama pun mengambil suatu dalil ketika kita berdiri secara mutlak pas posisi berziarah kubur ke makam orang-orang yang besar, tokoh-tokoh besar, atau fi ziaratin nabi ataupun kondisi ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau orang udah pernah melaksanakan di tanah Madinah ziarah para ulama itu gimana? Berdiri semua. Ternyata itu untuk penghormatan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kalau ditanya duduk pasti injak-injak. Karena saking banyaknya orang yang berziarah. Qauluhu lil insan. Dulu pernah saya bahaskan sunnah bagi seorang laki-laki itu untuk berziarah kubur lil insan, bukan untuk seorang perempuan.
Kalau perempuan tidak ketemu sunnah. Tasrihan bil mafhumi misluha al-unsa, yang sudah dijelaskan Quran sudah kita pahami, yang seperti perempuan ialah unsa ataupun apa ya, gaji, unsa gaji, sama secara hukumnya. Baik ketika seorang perempuan itu hukumnya nggak sunnah, begitu juga seorang gaji cewek nggak cowok hukumnya nggak sunnah untuk ziarah makam. Unsa dan beda. Unsa itu perempuan, kalau pakai hak berarti seorang gaji. Fatukrahu aiziratan li'annaha mudhanatun bitolbi bukainna. Bahkan seorang perempuan itu kondisi berjarak kubur secara hukum di sini dijelaskan makruh, artinya karena seorang perempuan itu mudhanatun bitolbi bukainna. Seorang perempuan itu sangat, bahasanya potensinya itu gampang untuk mengeluarkan air mata. Karena makhluk seperti itu, Pak. Ada makanya yang dibilang ketika memang kondisi nggak mampu untuk menahan air matanya, ketika dia kondisi nanti daripada di makom nangis bayi terus pingsan, kan ada mantra yang akan terima. Makanya seorang perempuan tidak masuk kriteria untuk disunahkan berangkat ke ziarah kubur. Bahkan di sini dijelaskan makruh hukumnya bagi seorang perempuan melaksanakan ziarah kubur karena banyak yang potensi gampang menangis ketika di makbah atau kuburan. Warafu aswatihin, dan kerasnya suara seorang perempuan ketika ada di makbah, asal ketika di makbah apalagi tinggalnya anak. Kalau suami nggak begitu ya. Kalau anak biasanya kan teriak-teriak. Enggak pasti. Kalau seorang perempuan itu nangisin suaminya, kadang-kadang saya itu ketawa sih. Bukannya kondisi nangisin suaminya yang sudah meninggal, cuma mengingat hutang masih banyak, anak masih kecil-kecil, malah yang biasanya disebut juga besar lagi itu kebaji. Hanya refleks berapa anak nangis. Cuman kalau anak biasanya ketika dia nyampe di makom, kadang-kadang saking refleksnya dia nggak nyadar ketika teriak, ketika nangis, karena sudah menjadi salah satu ketentuan seorang perempuan itu banyak air matanya terus gampang menangis. Min waraqatil qalbi wa qasul jasmi, karena saking lembutnya hati seorang perempuan dan banyaknya suatu sifat kesusahan yang ada dalam perempuan. Nah, perempuan itu kan hatinya sepertinya halus, terus banyak kesedihan yang ia pendam di dalam diri seorang perempuan. Wakil latil ihtimalil masaibi, dan sedikitnya sifat menerima ketika dia mendapatkan suatu musibah, daya tahan untuk menerima suatu musibah itu sangat berbeda dengan seorang laki-laki. Kalau laki-laki mah bahasanya ketika ditinggal istri masih kuat aja, ya masih tegar ya baju ramah. Maka kadang mau perempuan kadang-kadang ya itu sedikit sekali ketika mental untuk menahan suatu kesedihan yang memberikan kepada dia. Jadi tidak malah laki-laki, hanya susahnya. Boleh mana orang yang juga tidak diharapkan dari suatu jadi bagi perempuan juga tidak ada haram melaksanakan dialog kubur. Li'annahu kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, murru bi imra'atin ta'ala qabri sabiyyin laha faqala la ittaqillaha wasbiri. Kata baginda Nabi, murru bi imra'atin, beliau pernah melewati seorang perempuan ta'ala qabri sabiyyin yang menangis di pinggir pemakamannya anak kecil laha,
anak daripada perempuan tersebut. Fakola ketika Nabi melihat seorang perempuan nangis di pinggir makam anaknya, beliau berkata, ittaqillaha wasbiri, takutlah engkau perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah engkau atas apa yang diberikan kepada kamu. Nabi ketika melewati suatu pemakaman tahu-tahu ada seorang perempuan menangis di pemakaman anaknya, sehingga Nabi berkata kepada perempuan tersebut, "Wahai perempuan, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Ini salah satu hal yang menguatkan daripada Sayyidina Abu Bakar Shadiq, sehingga tidak ada hukum haram bagi seorang perempuan melaksanakan ziarah kubur, terkecuali Kanjeng Nabi secara teksnya itu mengharamkan, berarti bisa dikatakan Rasul ziarah kubur. Kanjeng Nabi kan cuma mengatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah hai perempuan dan sabarlah kepada Allah atas hal yang Allah berikan kepada engkau. Ya Pak ya, bisa dipahami Pak? Pak? Apa malah nyampe jalan mimpi? Ya ke Hartono. Kalau kana ziarah haraman laha, ketika memang kondisi ziarah kubur bagi seorang perempuan itu kondisi diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka Kanjeng Nabi akan senantiasa melarang perempuan tersebut berangkat duduk di makam anak-anaknya. Artinya melarang perempuan duduk di dekat makam, makanya di situ tidak ada kalimat haram bagi perempuan melaksanakan ziarah kubur. Wali khabarin Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu kaifa qulu ya Rasulullah, dan diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, qultu kaifa qulu ya Rasulullah, pernah Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulu ya Rasulullah, apa yang harus aku perbuat takni idza ziarat al-kubur, ketika aku berangkat berziarah kubur. Jadi ceritanya Sayyidatina Aisyah itu dulu pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika saya berangkat berziarah kubur? Waqala, ketika baginda Nabi mendapatkan pertanyaan daripada Sayyidatina seperti itu, quli assalamu alaikum, assalamu ala ahli minal mu'minin wal mu'minat wa arhamullahu mustaqdimina wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kanjeng Nabi berkata kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, ucapkanlah assalamu tawi keselamatan alim dari pada orang-orang penghuni rumah minal mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal muslimina, dan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut daripada teks ini berarti antara makam orang mukmin dengan muslim itu lebih tinggi daripada orang muslim. Kalau mukmin belum tentu muslim, kalau muslim sudah tentu mukmin. Maka kita semoga digolongkan orang-orang muslim yang diselamatkan oleh Allah baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kata Nabi, assalamu ya ala ahli dari minal mu'minin wal mu'minat mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu ta'ala mustaqdimina wa mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu salah satu ajaran yang Kanjeng Nabi kepada Sayyidatina Aisyah ketika beliau masuk ke dalam makam atau rukun akbar. Dan kan kalau para ulama akan kita sunahkan ketika masuk makam itu assalamualaikum ya darul mu'min fa inna insyaallah bikum lahiqun. Salah satu tata cara kaifiyah yang kita melaksanakan ziarah kubur. Wa mahallu dzalika haitsu la manusia sunatun,
Dan ketika kondisi seorang perempuan diketemukan hukum makruh itu ketika ada hal yang mengkhawatirkan si perempuan tersebut mendapat fitnah, mendapat suatu madorot, memang ya udah menjadi suatu kegiatan mayoritas orang perempuan boleh dibilangin nggak sekali dua kali ketika mau bepergian, ya nggak usah terlalu boros make upnya biar suaminya nggak perlu nyari duitnya. Kadang-kadang kan malam nggak pernah ketika di rumah nggak pernah berdagang, nggak pernah istiqah, kemudian mau ngaji ke masjid, ya Allah, bajunya nyampe dilihatin, kadang-kadang berdagang juga kan. Sedangkan itu salah satu apa ya hal yang bisa mendekatkan akan fitnah-fitnah yang dilakukan para ulama. Semuanya nanti biar perempuan-perempuan yang ikut dialog jangan terlalu menor dandanannya biar nggak ada fitnah. Ya, dan biasanya kalau bisa pakai pakaian yang paling jelek, ya, seadanya. Karena apa? Khawatir ketemu yang namanya fitnah. Karena kalau ada fitnah berarti bukan tergolong sunnah lah atau makruh lagi, tergolong haram. Kenapa sudah fitnah? Wa illa falasaka, dan ketika kondisi psikolog tersebut kok tidak ada potensi untuk mendatangkan suatu fitnah, falasaka fitnah ini maka tidak terkonsep hukum haram. Jadi ketemunya ketika dia bepergiannya untuk berjalan kubur tidak potensi untuk menghasilkan suatu fitnah, maka bagi perempuan tersebut tidak kena hukum fitnah. Cuma sebaliknya, kalau toh niatnya berberangkat ziarah kubur itu kondisinya ada potensi-potensi untuk menghasilkan suatu fitnah, maka perempuan-perempuan yang berangkat berziarah kubur berarti kena hukum haram. Ataupun dilarang oleh agama. Makanya kadang-kadang berkaitan kadang ketika pas-pasnya baik sesuai dengan prosedur yang disampaikan oleh para ulama tentunya hukum haram. Kayak contoh bab masalah ziarah kubur, datang yang bisa bikin fitnah kan niatnya dari pamit dari rumah ke suami berziarah kubur, ntar malah di sono ketemu teman lama, apa akhirnya ketemu fitnah mengenang masa lalu, hal yang seharusnya sudah dipendam sama keluarga. Itulah salah satu hati-hatian daripada ulama. Kalau yang berbuatan seperti itu jalan oleh seorang perempuan, maka hukumnya haram. Nah, tidak sesuai dengan tujuan daripada ia keluar dari rumah untuk berziarah kubur. Wa yahmalu ala dhalikal khabar as-sahih la'anallahu zawaratal kuburi, seperti yang disampaikan di dalam hadis sahih bahwasanya Allah sangat melaknat bagi seorang perempuan berziarah kubur. Jadi ketika potensi seorang perempuan itu kondisinya ada hal yang memang menjadi asbabnya dia mendapatkan fitnah, tetap hukumnya haram. Ya, bahasanya kita sebagai suami kalau ntar ada yang ikut, mak jangan nggak usah terlalu menor dandanannya, karena takut ada yang mau ketemu di pemakaman gitu. Nah, repot. Nah, satu hal yang harus kita hindari. Qauluhu yusannu laha ziyaratul qubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli hubbah wastur lana umrati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa muludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw subah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadla wa judahana la iktisani minna bil mustafa rasulih nahdati kulli sunni salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi antal tatafisubi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali bagian yang saya sampaikan hanya segitu. Banyak salah, baik khilafah yang saya menyampaikan, baik salah qauliyah, fi'liyah maupun lawan saja atau tidak, dan saya berikan berbagai maaf yang salah-salahnya. Salah kali usiku menafsi dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.